syuting untuk episode kedua podcast Jakarta Next Story. Selamat malam para penikmat malam. Akhirnya Penikmat tengah malam. sekarang udah Penikmat penikmat. tengah malam ya? Udah jadi, Oke. udah nggak hanya ngedengerin. Jadi malam ini ada gua, Sang Pras, ada juga Galih. Ada gua Nung Leonardo. Dan Kembali yang lagi paling- bersama gua Ziko. yang paling ready untuk malam ini. Banyak penikmat tengah malam yang udah nanya juga ya, bahkan. Betul. Mana Kak Zindigo, Karena kemarin di episode pertama dia absen. berhalangan ya. Iya, berhalangan Dan ada. juga Gali pun Kemarin nggak ada. kemarin nggak ada. Dia juga salah satu member baru JNS. Halangan Ya. kemarin si Galih halangan. Halangan juga. Lagi dapat. Waduh, callback lagi episode pertama. Callback lagi. Saking prepare-nya Ziko, dia membela-belain untuk membeli sepatu baru untuk perdananya. Gak usah loh. dibahas dong yang itu Gila. dong. Itu Enggak sih, enggak. itu Ini bagus kok, lu effort lu ada untuk para Lu brand ambassador ya kan? Lu di endorse sama fans. enggak lah. Anjing. Ini kayak gue udah nyium-nyium bau aroma gak enak. Baru mulainya. Kan kita udah lama nih gak ketemu lu, jadi Iya, sambutan jadi hangat lagi. Kangen biar juga sama lu ngetem. kok. Betul. Paling ditanyakan lu. Penikmat malam sekarang ya? Penikmat tengah Penikmat malam. tengah malam. Penikmat tengah malam. Ya udahlah, sekarang malam ini kita mau bahas apa nih jadi Nong? Kita akan bahas hotel-hotel horor gak cuma di Indonesia dan tetapi di luar Indonesia juga. Ya jadi kan basicnya di season pertama kita pernah mengeksplor sebuah hotel yang lumayan horor ya. Betul. Hotel Garuda yang sayangnya sekarang sih hotelnya udah Udah hancur. udah runtuh, Udah nggak maksudnya ada udah pokoknya. diratain ya. Ya udah rata tuh hotelnya. Dan itu hotelnya tuh bener-bener horor, yang mau tahu lengkapnya bisa cek ke Spotify kita di episode 2 ada. Nah berangkat dari situ kenapa kita nggak bahas hotel-hotel horor yang ada di Indonesia aja ya gitu kan. Betul. Dan banyak permintaan juga sih dari para pendengar tengah malam ya kan, masuk Ya. DM nanya-nanya ya kan. Buat yang kemarin dengerin episode terbaru kita season 4 episode 1 di Spotify, bisa lah cek-cek YouTube kita juga ya. Bisa, Udah on benar. YouTube juga kita. Kemarin juga kita nge-remake sedikit episode pertama ya. Episode pertama di season 1. Oke, sekarang kita bakal cerita tentang hotel-hotel yang udah kita kulik Betul. kehororannya ya. Betul. Dimulai dari siapa? Mungkin lu dulu Nong. Mungkin dari gua kali ya. Oke, boleh. Gua mau bercerita kali ini bukan hotel di Indonesia tapi ya. Oh, Lokasinya iya, di mana tuh? Lokasinya di Los Angeles, Oh, di Amerika ya. Amerika. LA. Jauh. LA, Lenteng Agung. Waduh, kebaca humor sampah. Eksari. Itu lu udah kesana apa gimana? Kebetulan belum. Belum, oke. Tapi gue yakin sih para penikmat tengah malam yang juga mengikuti suka dengan kisah-kisah Horor, horor, terus kisah-kisah mistis, konspirasi betul. gitu-gitu ya. Pasti tahu sih hotel yang bakal gue bahas ini. Ini ada contekan buat apa? Di mana ya? Enggak ada. Gua. Enggak siap, oke. Nah, jadi gue pengen bahas tentang Hotel Cecil yang ada di Los Angeles. Oke. Cecil. Hotel Cecil. Nah, yang gue pengen garis bawahi sedikit, gue kasih tahu background dari Hotel Cecil ini. Dia memiliki masa lalu yang kelam. Gimana tuh? Kelamnya? Jadi selama tahun 1929 sampai 2015 sudah terjadi sekitar 12 kasus bunuh diri Di Hotel di Cecil. Hotel Cecil ini. Tapi dia itu Banyak kan juga di ya? Los Angeles dong. Maksudnya kan bukan Los Angeles itu kayak kawasan elit gitu ya. kawasan aman ya gitu ya. Iya. Tapi Hotel Cecil sendiri ini terkenal di lingkungan namanya Skid Row. Oh. Skid Row itu kalau para penikmat tengah malam belum tahu, jadi itu di lingkungan Hotel Cecil ini terdapat banyak para pengguna narkoba Oh, dan juga para nakal-nakalnya. gelandangan yang berkeliaran di Oh, Hotel Cecil ini. meskipun kota semewah dan seelit Los Angeles, tetap ada sudut kotanya tuh yang Betul. bisa dibilang betul. kumuh, terus Heeh. banyak terjadi kriminalitas gitu ya. Dan juga Hotel Cecil ini pernah ditinggali oleh para pembunuh berantai. Kayak pernah dengar juga sih. Iya, banyak. Oh, jadi pembunuh berantai pada nginep-nginep gitu. Betul, di Hotel betul. Cecil. Jadi ada beberapa, kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 para pembunuh berantai yang sempat meninggali Hotel Cecil ini. Oke, jadi yang mau lu bahas kali ini di Hotel Cecil tuh pernah kejadiannya apa? Nah, di Hotel Cecil ini pasti para penikmat tengah malam udah pernah dengar di tahun 2013. Ada apa nih? Jadi di tahun 2013 itu ada kasus kematian Elisa Lam. Wah, aku pernah denger Elisa Lam. Pernah heboh Elisa juga kalau Lam. nggak salah nih Heboh kasus ya. banget, Lam. sampai Itu dibahas pernah rame juga tuh di IG tuh. di IG ya. IG Lam. siapa? Enggak tahu. Waduh.
Enggak ngeliat explore aja. Ada explore. Emang banyak sih waktu itu Ya. hype banget Gal. Ya ya Gal. Banyak Di IG, banget. di IG. Nah, sempat juga banyak juga YouTuber-YouTuber yang membahas kasus kematian Ellie Salim ini karena kematian ini janggal. Apa janggalnya tuh Banyak kenapa? banyak teori-teori yang berkembangan. Dia lompat apa gimana? Nah, gua runut dari awal dulu kali ya. Oke, boleh, boleh. Jadi gimana nih? Jadi Ellie Salim ini dia pergi berlibur sendirian ke Los Angeles. Dia Apa asalnya dari aja? mana? Dia asalnya kalau nggak salah dari Kanada. Dia mahasiswi Universitas Columbia apa gitu. Pokoknya ada di Kanada. Dia di Kolombia apa Kanada jadinya? Universitas Columbia namanya ada di Kanada. Oke, 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 oke. Mesti ditegasin ya. Biasa. Ini gue nginget sudah susah loh. Oke, oke. Anda berusaha mengingat ya. Nah di tanggal 26 Januari dia check in di Hotel Cecil. Sama Jadi- Agam tuh. Hah? Sama Agam. Waduh, kenapa sama Kenapa Agam? sama Agam? Nah jadi untuk para penikmat tengah malam, si Ellie Salim ini setiap melakukan kegiatan saat dia libur, jadi dia liburan sendiri nih. Tapi gue mau nanya solo dulu deh. traveling. Biasanya emang kalau check-in tuh kayak gimana? Check-in di hotel? Aduh, gue nggak pernah lagi. Si Gue gua gimana? baru keluar pesantren. Oh, Kok lo ngelirik gue sih? gue kepo banget sama anak-anak muda zaman sekarang yang bisa gitu check-in ke hotel ya. Lu dari mana tadi? Enggak. Bercanda dulu dari Iya, rumah dari- saudara. iya, Rumah saudara. rumah saudara. Oke, lanjut. Lanjut dong. Balik lagi ke Ellie Salim ya. Rino, Jadi keluarga dia gue pada nonton. Enggak, itu bercanda ya, gimmick. Jadi Ellie Salim ini dia solo traveling sendirian berlibur. Ya, Setiap kegiatannya itu dia selalu ngubungin teman-teman dan juga orang tuanya. Jadi dia tuh nggak pernah putus komunikasi sama orang tuanya. Kayak Terus? kasarnya tuh hari ini lagi di sini nih. Laporan kali dia. Iya, Ya. tiap- lagi di sini, lagi di sini, Dia lagi di pergi sini. kemana-mana selalu. Betul. Sampai akhirnya di tanggal 31 Januari orang tuanya tidak menerima laporan sama sekali dari si Ellie Salim. Oh, tapi tumben-tumbenan dia liburan sendirian gitu ya biasanya. Betul, kayaknya Oke. sih dia kayak aduh ada namanya gitu, ada nama kegiatannya gitu. Oh. Eskul. Semacamnya sih kayaknya. Semacamnya. Apa asiknya liburan sendirian gitu ya? Mungkin me time kali. Biasanya sih Jiko yang sering begitu. Lu gimana tuh kok pas lu kemana-mana sendirian gitu kok? Ada itu. Kapan sih gue pernah kayak gitu? Tapi kayaknya emang setiap orang perlu me time sih ya. Benar. Terus Dan Apalagi mungkin, cewek mungkin dia juga backgroundnya mungkin memang senang explore tempat-tempat sendirian. oh benar ya. Nah Terus? balik lagi ke cerita di tanggal 31 Januari itu Ellie Salim itu kehilangan kontak dari orang tuanya. balik Ya, dong. orang tuanya kehilangan kontak tuanya. dari dia. Betul. Sorry, oke. Thank you banget ya diingetin Oke, siap. aku Oke. nih, jadi linglung. Oke. Lanjut. Nah akhirnya orang tuanya nih ngerasa panik kan karena nggak biasanya nih anaknya kok nggak ada kontak, Nggak ngabarin. nggak ngabarin. Ya. Karena di sisi lain Ellie Salim ini punya penyakit mental bipolar. Oh, bipolar. Bipolar apa tuh kalau boleh tahu? Yang perubahan mood tiba-tiba gitu ya. Ya semacam seperti itu Jadi kayaknya bisa sih. penikmat tengah malam bisa Bisa googling browsing sendiri lah. ya. Mood Apa swing. itu? swing. Ya oke, terus no. Lanjut dong, lanjut. Ntar ya Gal kita bahas ya Gal. Nah dikarenakan penyakit itu orang tuanya jadi tambah khawatir. Baik. Tambah khawatir dan akhirnya orang tuanya mengirim laporan kehilangan ke polisi setempat di Los Angeles. Orang tuanya di Orang tuanya di Kanada, ya, oke. Terus, menghubungi polisi Los Angeles lah. polisi Los Angeles. Nah setelah akhirnya diterima laporannya, Kalau polisi di Los Angeles itu tetap kamu tahu kesalahan kamu apa gitu nggak? akhirnya terus. akhirnya di awal Februari itu sebenarnya Ellie Salim tuh harusnya udah check out dari Hotel Oke. Cecil. Tapi dia tuh nggak muncul-muncul. Oke, baik. Terus Nggak muncul-muncul sampai akhirnya staf hotel ini bikin laporan lagi ke polisi. Jadi tadi orang tuanya si Ellie Salim udah ngirim laporan, ditambah staf hotel ini ngirim juga laporan nih. karena nggak ada info apa-apa gitu Betul, ya. nggak ada. Dari, Kok dia- dari kamarnya si Eli Salim ini. Betul, harusnya Terus? check out kok nggak check out gitu kan. Itu telatnya udah berapa lama tuh dia yang harusnya check out tapi ada sehari 2 hari gitu. Kayaknya sih ada deh. Ya, segitu Kayaknya lah. sih Terus, ada terus, sehari terus. dua hari. Ngeri banget emang kalau udah telat-telat deh. Oh, iya. Lanjut dong. Bener sih. Nah akhirnya pada tanggal 6 Februari polisi Los Angeles merilis detail kehilangannya si Ellie Salim ini. Oke, tanggal? Sorry. Tanggal 6 Februari 2013. Dinyatakan hilang. Dinyatakan Yang hilang. seharusnya di check out tanggal Tanggal 31. 6 hari ya setelah Iya. 6 hari setelah harusnya di check out Betul. dia dinyatakan hilang. Terus Betul. Nah, akhirnya pada tanggal 13 Februari polisi 7 hari kemudian ya seminggu lah. Polisi Los Angeles merilis sebuah rekaman CCTV. Ini nih yang creepy-nya dia di sini nih. Kenapa rekaman CCTV-nya? Jadi itu di rekaman CCTV-nya itu untuk para penikmat tengah malam yang belum pernah
ngelihat rekamannya tuh, jadi sebenarnya banyak sih di YouTube bisa dicari Cari aja sih, ya. bisa dicari. Kita malas ngedit. Iya benar. Iya, terus. Dia tuh di dalam lift itu mencetin semua tombol liftnya itu. Ngapain dipencetin anjir? Random gitu. Kayak orang panik tuh nggak lo? Oh, Kayak merasa ketakutan gitu. Kayak merasa ketakutan, Oke, kayak merasa iya, iya. dikejar Siap, gitu. siap. Dia mencetin semua tombol itu secara acak. Setelah dia mencet, biasanya kan lift kalau dipencet itu nutup dong. Nutup, ah. Nah di rekaman CCTV itu lift itu nggak nutup. Berapa detik yang ketutup tuh? Beberapa menit bre, Bahkan menit. bahkan menit. Macet apa gimana tuh? Nah pas dia habis itu mencet, dia tuh ke dinding lift. Ngapain? Oh, dia Ke mundur pojokan gitu. Iya kayak ketakutan. Oh. kayak Ketakutan sampai Kinap, mundur kinap. gitu ya. lift itu kan gini kan, di sini kayak ada dindingnya gitu Iya, kan. iya. Nah dia ngumpet Iya, di betul. situ tuh. Oh dia, Oh, iya, iya. ya, Dia ya biar Betul. berarti itu seakan-akan yang dari arah sana biar nggak ngeliat dia gitu ya. Berarti Iya. dia ngadep dinding. Iya, Oh, ngadep. ngumpet gitu. Nah terus Oke, PSBB dong. apa tuh PSBB? Ya kan kemarin waktu PSBB tuh di lift kan diarahin tuh kita nengok. Oh kanan, iya benar ada iniannya ya, ada Iya. lantainya ya. Ya Benar, Gal, benar. lanjut dong. Boleh Gal, boleh. Nah habis itu tuh dia setelah dia ngumpet gitu, dia celingak-celinguk keluar, ngintip. Berarti dia Ngintip ke kayak kanan. ngecek sikon gitu ya. Betul, ngintip ke kanan, ke kiri, terus. terus dia keluar, Hmm. bolak-balik, dan pintu lift itu belum tertutup sama sekali ya, masih terbuka. Pintu lift itu masih terbuka, nggak ketutup. Gokil Terus, juga terus. tuh cerita. Dia tengok kanan kiri, terus akhirnya dia sempat keluar dari jangkauan CCTV. Sampai akhirnya dia balik lagi, dia ngeluarin tindakan yang aneh. Ngapain tuh dia? Dia kayak berenang gini. Hah? Sumpah. Di rekaman Sumpah, CCTV-nya. Iya, Di dalam lift dia begini-begini. iya di depan lift. Dia kayak gini-gini nih. Ngapain anjir dia? Mabok kayak sih. Dia kayak gini-gini nih. Gak tahu gimana dia tuh kayak gini-gini, terus akhirnya dia jalan ke sisi kanan atau sisi kiri gitu, gue lupa. Ke sisi tipsi. Waduh, alkohol. Ya. Terus, Gue bantu. Oke. Thank you. Ya, terus. Nah, sampai akhirnya setelah dia pergi, pintu liftnya akhirnya tertutup. Berarti dia nggak naik liftnya dong akhirnya? Nggak naik lift ya. Dia cabut dari lift, baru liftnya baru ketutup. Betul. Setelah dia cabut. Setelah dia cabut. Oke, Jadi terus? seolah-olah liftnya nolak dia masuk situ ya. Itu dia. Exactly. Ah. Exactly. Ziko kenapa ada Enggak, mau gue kayak pernah tahu juga nih endingnya serem juga nih dong yang lagi lo bahas ini nih. Serem banget. Serem banget Oke, ya endingnya. terus Endingnya dong, serem. jadi kasih tau dulu dong endingnya Ziko. Nah, akhirnya tuh pada tanggal 19 Februari, para penghuni Hotel Cecil tuh mengeluhkan sebuah fenomena. Nah, ini Apa dia tuh? nih. Apa kenapa? Jadi tekanan air di Hotel Cecil itu tiba-tiba rendah. Oh, air ngalirnya tuh Air kecil ngalir. ya. Airnya. Kecil gitu di kerannya. Jadi kecil dan juga berwarna. Itu di Hotel Cecil apa? Hotel Cecil. Gue Oke. nggak dapet lagi nih Oh, itu maksudnya. maksudnya di susah gitu. Oh iya Harus benar. gue jelasin. ya Allah. Kayaknya harus diulang lagi deh biar Oke. biar. Skip. Terus Nah, tekanan airnya berubah menjadi rendah dan juga airnya keruh. Jadi sepersekian pas lu baru buka kerannya nih, 1-2 detik tuh airnya berwarna hitam. rada-rada hitam gitu ya. Rada-rada hitam. Mirip-mirip kayak film horor Indonesia gitu ya. Iya betul. Pas keran dibuka kayak kotor gitu ya. Iya. Terus Jorok. Lanjut. kenapa jorok anjing? Hitam anjing. bre, airnya bre. Oke. Iya benar sih. Benar Dan sih, juga oke. ditambah baunya tuh anyir. Nah, ini dia nih. Ih. Ada pocongan jangan-jangan. Ih. Asik. Kan kalau nggak Kenapa salah, ya asik anjing? kalau nggak salah kan di luar itu air bisa langsung diminum dong. Oh, iya di, Iya kan? di Amerika Iya, ya iya. banyak Jadi minum negara. dari air keran. Lu bayangin bre, minum air Udah kotor, bau lagi. udah Iya. kotor bau lagi kan. Mereka cuek aja kan buka keran set minum taunya kok rasanya gitu ya. Itu kan. Biasa kan mereka aman aja minum air Betul. keran. Ha. Sampai akhirnya staf hotel telah menerima laporan itu dan akhirnya mengecek ke rooftop. Di rooftop ada Oke, apa oke. tuh? Nah di rooftop itu ada 4 tangki air. Di rooftop itu Toren. ini buat hunting. Oh iya. Anak hunting. Iya benar. Oke. Fokus sang, ayo jalan cerita. Terus Nah di salah satu dari 4 tangki itu pas dibuka ternyata ada tanda pengenal dan juga kunci kamar yang mengambang Nah, ini dia. di dalam salah satu tangki air itu. Itu kondisi air Dan- butek tuh. Butek. dan itu adalah Dan ternyata di dasar tangki itu terdapat mayat seorang wanita. dan Iya. ternyata si Elisa Dan ternyata Elisa Lam. dia jadi mayatnya ada di toren itu. Betul, di dalam tangki air itu dan tanpa Iya. busana. Waduh. Berarti terjawab juga sih Nung yang tadi lo bilang di lift itu dia kayak lagi berenang gitu ya. Ternyata Oh, punya feeling kali ya? Apa dia emang pengen berenang Nah. kali BM? Kenapa? Dia halung ya. nggak tahu juga Bener. sih, mungkin aja Nah, perumpamaannya gitu. Itu kan kota yang salah satu pemasok narkoba kan?
Tahu dari mana lu? Tadi lu. Tadi Oh, lu iya. bilang. Iya. Gimana sih lu anjing lu dong. Iya. Terus. Halu nge. Nah, ini dia akhirnya banyak teori-teori bermunculan nih. Oke, apaan aja teori-teori yang lu udah Tapi tahu. yang gue ngasih tahu dari pihak polisinya dulu ya. Oh, Tapi laporan ini resmi dari polisi apa yang laporan resmi terjadi dari ya. polisi itu mereka melaporkan Elisa Lam ini meninggal karena penyakit bipolar. Jadi itu Karena- kayak berhalusinasi. Oke, dari penyakit mental bipolarnya tadi Betul. ya. Dia berhalusinasi. Oke. Tetapi banyak teori-teori yang berkembang bahwasanya Elisa Lam ini dibunuh. Kenapa teori itu bermunculan? Apa yang membuat teori itu muncul gitu loh? Betul. Hal-hal apa aja? Sekarang gini, membuka tangki air itu kan berat, Ya, Betul, benar. betul. berat dan juga mesti ditutup lagi dong. Benar. Nggak mungkin sendirian. Kalau Elisa Lam ada di dalam, gimana Siap. caranya? Oh ya. Jadi kan torennya diputer nih. Set, Betul. Dibuka. Kalau emang Elisa Lam bunuh diri karena bipolar, Bipolar. dia nyebur, itu tutup Pintunya toren masih- nggak mungkin masih terbuka Nggak sih. mungkin kekunci Betul. juga. Iya, kekunci. Iya Dan kan? itu posisi Masih kekunci. Kekunci. Lagi juga anehnya kan dia pengunjung ya, maksudnya mana bisa main-main ke Betul. sumber air itu kan? Gimana dia bisa dapat akses menuju rooftop? Nah, itu dia makanya. Tapi di kamera CCTV nggak ada apa-apaan nge. Di kamera CCTV ya itu yang tadi gue cerita, dia kayak berhalusinasi itu. Makanya polisi menyimpulkan ini dia bunuh diri karena bipolar. Seingat gue juga di kamarnya ditemuin HP-nya ada yang Betul. teks-teksnya itu kan ya? Jadi dia sempat nulis blog. Di Hah? tulisannya itu terdapat tulisan bahwasanya dia seperti diikuti orang. Sebelum dia meninggal ya. Sebelum dia meninggal dia sempat nulis di blognya itu. Oh anjing, ada stalker tuh berarti ya? Jadi tuh sampai sekarang sebenarnya Hmm. kematian Elisa Lam ini untuk Masih para belum bisa penikmat tengah terungkap. malam masih belum bisa terungkap. Walaupun memang udah ada Pernyataan resmi Rilis polisi resmi ya, dari bunuh polisi. diri karena penyakit bipolar tadi betul. ya. Cuma kan banyak teori-teori berkembangan juga Ya, kan. benar. Ditambah lagi ada namanya salah satu YouTuber gue tadi sempat nonton tuh katanya ini adalah elevator game. Elevator game tuh apa anjir? Jadi itu ada kayak permainan ibaratnya kayak permainan jelangkung lah di Indonesia itu, tapi di Korea itu namanya elevator game. Jadi itu Oh, dia cara mainnya tuh lo masuk ke dalam lift, terus? lo mencet tombol lantai 4, terus ntar naik, terus lo mencet tombol lantai 2, turun, mencet lagi lantai 4, habis itu lantai 6, habis itu lantai 10. Nah nanti di lantai 10 itu bakal ada wanita yang masuk. Anjing. Itu kayak cara pemanggilan sosok. Ngeri banget ya. banget. Betul. Bangsat. Nah, akibat dari permainan elevator game ini Mhm. bisa mengakibatkan lo nggak bisa balik lagi ke dunia nyata. Nyata. Lo apa tuh namanya Sudah masuk. tersesat di dunia. Iya, Tapi ya itu percaya nggak percaya, Percaya kayak nggak gitu percaya, ya. Sama itu- kayak permainan jelangkung kita Betul, gitu-gitu. betul. Tapi emang dari sejarah hotelnya yang tadi lo sebutin itu emang banyak pembunuhan kan ya? Betul, banyak 12 kasus bunuh diri dan juga itu tadi lingkungannya itu, Iya, lingkungannya lingkungannya itu yang emang lingkungan. menurut Lingkungannya gua tuh keras. keras. Garis keras. Heeh. Kayak Iya. Oh iya macan ya. Jadi kalau misalnya para penikmat tengah malam penasaran dengan CCTV-nya bisa langsung dicari di Langsung YouTube. cek di Banyak kok, YouTube. banyak. Hotel Dan juga Cecil. banyak YouTuber-YouTuber Iya. yang membahas ini. kita malas ngedit ngasihnya ya. Iya. Jangan cari tahu sendiri aja. Oke. Itu ada lagi Itu ada dari lagi gua yang sih tahu hotel-hotel nyermin di Indonesia mungkin kali ada. Gantian kali ya. Iya, kan tadi udah luar di tuh, betul. iya, di Amerika tuh. Kalau di Indonesia gue pernah dengerin itu nge, yang Apaan? di Bali. Di Bali di mana nih? Namanya Grand Nah, Grand Oh, Bali. Grand Samudra Beach kalau nggak salah tuh. Ya itulah Kalau nggak pokoknya. salah Grand Bali doang. Oh ya Itu itulah pokoknya. lokasinya dekat Sanur kalau nggak salah sih. Terus kenapa? Lanjut, ada, lanjut. ada apa tuh Gal? Enggak. Dengan hotel Sebenarnya itu. sih itu hotel awalnya nggak kenapa-napa. Iya. Seperti hotel-hotel biasa ya. Hotel Iya biasa. betul, hotelnya gede. Mm-mm. Kemungkinan kurang lebih itu ada 2000 pintu kamar yang tersedia. Kabarnya ada sampai 2000. Oh, 2000 banyak. Sampai kamar banyak 2000 itu udah itu ada gabungan apa namanya? Hotel biasa sama Cottage-nya. cottage. Oh, iya, Oke. totalnya Cottage-nya, ya. iya, Oh. itu udah Ya, gabungan hotel tuh. Bintang 4 lah pasti itu mah ya, Bintang bintang 4, 4. bintang Udah 5 bagus itu. juga. Di, Nah. di Sanur kan Ah. Bali terus. Konon katanya tuh itu hotel diresmikannya sama Pak Soekarno. Oh, Oh, presiden zaman- pertama. Iya. Berarti Udah udah lama Kemarin. dong. Udah lama dari banget itu. Dari Jadi dulu. Iya benar sih, dari dulu Males sih. juga Iya. mikirnya ya. Terus iya, Lanjut Gal. terus. Oh iya, Nah. sorry maaf kok. awalnya itu nggak ada kenapa-napa sampai Hmm. akhirnya di tahun 1993 itu hotel kebakarannya juga belum pasti tuh, mistis juga. Penyebabnya apa gitu? Penyebabnya apa belum Tapi belum intinya valid juga. intinya tuh hotel kebakaran kan. Intinya tuh hotel Hmm. kebakaran dan pas setelah kebakaran rame tuh sempet rame di media. Hmm. Ternyata cuma ada 2 ruangan yang
nggak kebakar. Nggak kebakar. Dua kamar gitu. Dan dua kamar itu kenapa emang ada Apa tuh, apa Kak? dengan dua kamar itu? Kenapa? Jadi kan kalau emang kebiasaan orang Bali itu tuh dia kalau ada bencana alam seperti itu atau bencana apapun dia Ya. pasti sharing ke orang pintar. Orang Oke, pintar oke. versi Ada Balinya orang- lah. Nah, kamar itu tuh tersebut di nomor 347, sorry nyontek ya. Nggak apa-apa, Gitu nggak ya. apa-apa. Slow. Di nomor Mana sih? Mana? 327 Waduh, sorry. di nomor 327 dan Oke, di oke. Villa 2401. Oh, kenapa dua kamar itu tidak terbakar kan? Dua kamar. Iya, jadi sampai kebakaran kelar pun Ya. di dalam ruangan itu tuh nggak ada gosong apapun, nge. Bersih, kinclong. Di dua ruangan itu. Di dua ruangan itu. Padahal itu kebakarannya satu hotel. Satu hotel full. Dan Gila itu sih. di ruangan-ruangan lainnya tuh gosong, ya. Magic mungkin. Bakar. Magic. Memang dua ruangan itu kenapa? Ah, setelah dia konsultasi kepada orang pintar, Hmm. kata si pintar itu Kata si pintar. Si pintar ya, kata si pintar Kata gimana? ahli orang situ Kata si mungkin pintar ya. gimana tuh? Mulai Si sekarang pintar kita namanya nyebutnya si soalnya. pintar ya. Iya, Dia kata si orang pintar. pintar biasanya. si pintar. kata Bali. si pintar Terus? itu di ruangan 307 itu 327 itu Hmm. itu tempat tempat istirahatnya Bapak Soekarno. Oh jadi berarti Oke. Pak Soekarno Oke. memiliki satu kamar khusus di Hotel Iya, Grand Ina betul. Bali gitu. Bukannya Bapak 2401-nya ya? 247 enggak 327 gitu. Oh, itu yang buat Soekarno. Itu yang buat Soekarno. Iya. Itu satu dari dua itu ya. Kamar Satu khususnya dari dia. dua salah Oke. satunya. Dan yang keduanya lagi itu buat Ratu Pantai Selatan di Villa 2401. 2401. Untuk Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Nyi Padahal Roro Selatan. ini ada di Ada di Bali. Bali. Nyi Roro Makanya Kidul. jadi kayak Traveling ya? Maaf. Maaf untuk enggak soalnya katanya emang juga ada dua hotel ini, tapi gue nggak kurang paham juga. kayak dia yang ini satu franchise daerah hotel mana. gitu Iya kan. betul Kayak betul. Haris, oke. Santika Aston, gitu-gitu, gitu-gitu ya. Aston, Oke. kayak lu kayak nggak pernah main ke hotel. Gak pernah gua. Sama gua juga Pokoknya nggak pernah itulah. anjing. Lanjut lagi nih. ya. Lanjut, Lanjut lanjut terus ada apa dengan hotel ini Gal? Jadi setelah itu akhirnya semenjak kejadian itu sama si pintar itu disuruh lah untuk dua kamar ini disucikan. Oh di Diistimewakan mungkin gitu ya. Iya, dikosongkan. Diistimewakan ya. tapi Diistimewakan. dengan ritual cara orang Bali. Cara orang Bali Oke. untuk menghargai Bapak Soekarno dan Nyi Ratu Roro. Pantai Pantai Selatan. Selatan. Gue Oke, nggak tahu oke. tuh gimana dia berbisnisnya ya kan. Jadi gitu. Tapi gue pernah denger juga nih Gal soal Hotel Grand. Kalau gue sih yang gue baca kalau nggak salah Grand Samudra Beach Bali ya. Ini kan ada beberapa banyak. Emang benar yang mana? Pendengar Enggak, tengah malam nanti cek sendiri ya. Yang mana bener, yang mana? di bawah bener Ziko apa Gali. Ditekanin lagi. Masalahnya Gua kan- masih gua kan menerima ya. baca maksudnya. Oke enggak. Gua lanjut lagi nih. Ya, sabar. Enggak, gue pernah dengar juga kalau nggak salah di dua kamar ini setiap tanggal tertentu Oke. itu ada kayak ritual gitu untuk Di yang Bali. yang di Iya. Bali ini. Oh. Kalau setiap tanggal 17 Agustus untuk kamarnya Pak Soekarno ya, Iya. itu dirayakan kayak ritual gitu loh. Bacain Kayak proklamasi gitu. Oh, upacara enggak. kecil-kecilan. Oh, enggak. Apa ritual? Upacara Berarti ritual- dua ritual. kamar ini diistimewakan dong. Iya. Memang dari awal Cuman diistimewakan. Iya, ada yang betul. ada yang lebih magicnya lagi kalau Pak Soekarno itu masih bisa dilihat sama orang banyak. Oh, orang maksudnya masih Jadi boleh masuk. orang Masih boleh masuk. masih Tapi boleh nginep lihat. tetap nggak boleh kan? Nginep nggak boleh. Oke, Jadi iya, di iya. ruangan itu tuh katanya ya, begitu lo masuk, hawanya langsung beda nih. AC-nya udah nyala kali. Kayaknya nggak ada AC deh. Soalnya itu nggak ada yang tidur di situ. Jadi kayak dibikin kayak Enggak, aura mistisnya nge. enggak maksudnya tadi diperbolehkan orang untuk keluar masuk untuk melihat kamar itu Melihat, kayak iya. kayak semacam dipamerkan gitu ya. Dipamerkan, Tur, iya. tur. Bisa. Room Mungkin- tour, room tour. Mungkin itu apa namanya? Orang dalam kali ya. Orang dalam ya. Jadi kita masih bisa ngecek kayak misalkan, Oke. "Woi, bos, gua mau ngecek dong." gitu. Oke. Terus kalau yang di ruangan 2401 tuh Yang di dua- khusus ya. yang dua Ya, pokoknya buat 401 Nyi Roro Kidul lah, iya, iya. buat Ratu Pantai Selatan Iya. itu pure sama sekali ditutup, nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Kamarnya Dan Nyai. itu tuh dia ada payung-payung hijau katanya tuh. Payungnya Ada payung teduh bukan? hijau. Oh, sesuai dengan Bur, warna. bur. Oh, iya. Enggak maksudnya tadi gua Sedih nih gua ya. gua Oh, terlalu ya fokus. Allah, oke. Jadi sesuai dengan warna kesukaan. Warna kesukaannya. Warnanya hijau-hijau semua ya? Hijau. Ini Kayak siapa tuh? emang. Pas Iya, banget. iya. Kok bisa pas ya? Enggak, emang penikmat tengah malam. Kok bisa kebetulan ya? Buat malam itu Ziko emang all out buat kalian semua loh. Sepatu baru sengaja hijau ini untuk menghargai Nyi Roro Kidul anjir. Oke. Iya, Sang. Tapi dua, Makasih, Sang. dua kamar itu juga memiliki bau yang khas. Baunya apa Dia tuh? selalu bau bunga melati di malam hari.
Di 2 kamar itu? Di 2 kamar Sama-sama itu. berwarna. Sama-sama Oke. berwangi wangi apa? Oke. 2 kamar Berwangi, itu Tenang, tenang, berwangi santai, santai. Berwangi bunga melati Bunga di malam kamar. hari. Iya, di Kamar malam itu. kamar itu. bunga. Bunga Wah. Itu selalu. selalu di setiap malam katanya ya, Bunga. katanya gue belum pernah ke sana sih. Oke, Ah. oke. Nah, terus uniknya lagi, setiap kamar itu diciriin dengan karakternya. Kayak Ratu Pantai Selatan kan, laut tuh, ya kan? Terus warna Graffiti. hijau. Graffiti Gue laut. nggak ngerti dalamnya. Soalnya boleh dimasukin untuk ritual doang. Itu di malam di Oh. malam satu suro kayaknya. Tapi nggak Ya. Bener lo. Lu Jangan 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 sotoy, asbun ya, lu, Bos. jangan asbun lu. Lu jadi otos lu. Enggak, pokoknya di terus. malam-malam tertentu itu boleh masuk, boleh Iya, untuk ritual doang. Kalau Oke, yang di oke, kamarnya Kalau yang di Soekarno itu mulai dari cat, mulai dari kasur, segala macamnya itu warnanya krem kecoklat-coklatan. Oh, sesuai warna Sesuai kesukaan. sama warna Iya. kesukaan almarhum kali ya, Betul. almarhum Pak Soekarno. Kalau lu kok mungkin kok ada referensi hotel-hotel horor